Oke, selamat sore teman-teman. Pada kali ini saya mengucap syukur anugerah Tuhan yang boleh menolong, memberkati hidup saya. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya percaya, saya yakin bahwa semua kita ada sampai saat ini itu bukan karena kuat gagah hebat kita, tapi itu karena kemurahan Tuhan. Nah, dalam suasana santai di teras gereja ini, saya akan berbagi pengalaman tentang kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Injil Markus pasal yang 3 ayat 35. Di sana firman Tuhan berkata, barang siapa melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudara perempuan, dan dialah ibuku. Nah, jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tentunya makna firman Tuhan ini sangat dalam di dalam kita sebagai orang percaya, orang Kristen, ya Kristus. Nah, dalam perenungan firman Tuhan ini saya akan memberikan tema yaitu keluarga di dalam Tuhan. Nah, jadi pentingnya kita membangun hubungan keluarga di dalam Tuhan selagi kita masih hidup di dunia. Jadi tidak hanya kita membentuk keluarga secara jasmani, hubungan keluarga secara lahiriah, secara jasmania, sebagai contoh bahwa antar keluarga dalam baik itu ayah, ibu, dan persaudaraan secara mendarah daging atau kandung seperti itu. Tapi yang terpenting di dalam hidup kita adalah bahwa bagaimana kita juga harus membentuk sebuah keluarga secara rohani di dalam Tuhan. Nah, maka dalam firman Tuhan ini sangat jelas bahwa Yesus mengajarkan kepada para orang-orang yang mendengarkan, yang duduk mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang disampaikan saat itu, sekaligus kepada ibunya yang dan saudara-saudaranya yang datang mencari dia pada waktu itu. Nah, secara pemikiran manusia memang sepertinya perkataan Yesus itu bisa menyinggung, ya, bisa membuat ibu atau saudaranya itu tersinggung, seolah-olah tidak mengenal mereka, seolah-olah tidak kenal dengan ibunya, saudaranya yang datang mencari dia pada saat itu. Sehingga ketika tahu bahwa ada ibu dan saudara yang sedang berada di luar pada waktu itu mencari dia, dia berkata bahwa siapakah saudaraku, siapakah ibuku. Nah, bahkan dia melanjutkan perkataan bahwa saudaraku adalah orang-orang yang ada di sekelilingnya yang sedang mendengarkan firman-Nya, pemberitaan firman-Nya saat itu. Nah, dalam konteks ini saya memberikan makna bahwa saat itu Yesus sedang mengajarkan bahwa hubungan keluarga atau persaudaraan atau dalam konteks orang tua itu tidak dibatasi oleh hubungan keluarga atau persaudaraan atau orang tua dalam konteks jasmania, ya. Tetapi juga hubungan dalam keluarga di dalam pandangan Yesus dalam firman Tuhan itu adalah bahwa orang-orang yang mendengarkan, yang melakukan kehendaknya itulah yang menjadi saudara atau keluarga atau ibunya yang sesungguhnya, ya. Orang-orang yang mendengarkan, yang melakukan, menaati firman-Nya, itulah saudara di dalam Tuhan. Nah, saudara yang bersifat kekal atau relasi ibu, saudara, atau ayah itu yang kekal selamanya. Sedangkan hubungan relasi keluarga dalam konteks jasmania seperti yang kita hadapi saat ini, hubungan dengan orang tua, bapak, mama, dan adik-adik saudara itu bersifat sementara, ya, bersifat sementara. Nah, tetapi
dalam konteks keluarga secara rohani, hubungan persaudaraan secara rohani, itu yang kekal adalah bagaimana kita itu melakukan kehendaknya, menaati firman Tuhan. Yang pertama, kita itu hidup beriman kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, kita itu hidup taat kepada firman-Nya yang sungguh-sungguh, hidup dalam kesucian, hidup dalam kekudusan, dan ikut memberitakan firman-Nya. Itulah yang akan menjadi saudara yang sejati di dalam Tuhan. Nah, ketika kita itu mampu membentuk dua bentuk keluarga, keluarga secara jasmania, keluarga secara rohania, maka ini akan bersifat kekekalan. Nah, maka yang terpenting di dalam hidup kita ini bukan masalah keluarga atau persaudaraan secara jasmania, tetapi yang paling terpenting adalah keluarga secara rohani di dalam Tuhan. Nah, karena itu akan membawa suatu kekekalan bagi kita di dalam Tuhan nantinya. Nah, maka dalam konteks inilah Yesus mengatakan bahwa ibu dan saudara yang mencari itu seolah-olah dia tidak mengenal, bukan ibunya, bukan saudaranya, tapi dia lebih mengakui, lebih menyatakan bahwa orang-orang yang duduk di sekitarnya, yang mendengarkan firman-Nya saat itu, ya, itulah saudaranya, itulah ibunya, itulah saudara laki-laki, itulah saudara perempuan, dan itulah ibunya. Nah, dalam hal ini saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka sebenarnya bahwa dalam firman Tuhan ini banyak juga yang mengatakan, yang membanggakan dalam konteks keluarga, bahwa ada yang berpendapat, berstatement bahwa harta yang paling indah adalah keluarga. Harta yang paling indah adalah keluarga. Harta yang paling berharga, yang paling bernilai adalah keluarga. Itu sering muncul di dalam pandangan-pandangan dari kalangan-kalangan yang sudah berkeluarga. Nah, tapi tidak masalah sebenarnya mengucapkan atau menyatakan hal itu. Tapi ingat bahwa ada yang paling berharga, ada yang paling bernilai, ada yang paling penting adalah keluarga di dalam Tuhan, yaitu kita itu melakukan kehendak Allah. Nah, jadi seperti itu. Jadi harta yang paling indah adalah bagaimana kita itu memiliki iman di dalam Tuhan Yesus dan melakukan kehendak-Nya, firman-Nya. Itulah harta yang paling indah di dalam hidup dan keluarga yang kekal, ya, tentunya. Nah, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka dalam saya himbaukan dalam konteks ini, dalam hal pengajaran ini, bahwa khususnya bagi kita para hamba Tuhan yang melayani di berbagai daerah, baik di kota maupun di pelosok desa, yang memang jauh daripada orang tua, yang memang kondisi orang tuanya tidak baik. Nah, untuk itu kita tidak perlu takut, ya, kita sebagai hamba Tuhan tidak perlu takut jauh dari keluarga kandung kita, jauh dari keluarga jasmani kita, yaitu ibu, ayah, ibu, atau saudara, abang, kakak, adik kita. Tidak perlu kita takut, tidak perlu juga kita khawatir tentang mereka yang jauh sana, ya. Sebab menurut firman Tuhan ini, Yesus mengatakan bahwa orang-orang yang kita layani dalam pemberitaan Injil itulah keluarga kita, itulah saudara laki-laki, itulah saudara perempuan, dan itulah orang tua kita. Maka kita juga percaya dimanapun kita pelayanan, mau di pedalaman, di daerah yang serba terbatas, saudaraku, ya, rekan-rekan hamba Tuhan dimanapun berada, kita tidak perlu takut. Dan kita jangan memisahkan diri, dan kita jangan menganggap mereka itu orang asing. Sebab Yesus ini sudah jelas mengatakan bahwa orang-orang yang kita layani, yang mendengarkan pengajaran kita, secara khusus yang melakukan kehendak firman Tuhan, yang taat pada firman Tuhan, baik sebagai jemaat atau yang lainnya yang kita layani, itulah keluarga kita, itulah saudara kita. Maka kita juga perlakukan mereka, kita sayangi mereka, kita layani mereka, cintai mereka seperti kita mencintai keluarga kandung kita. Nah, lalu bagaimana dengan keluarga kita yang mungkin keluarga kandung kita juga yang jauh atau yang menolak dengan pengajaran kita, tidak peduli dengan kita karena kita itu menjauh dari mereka karena minta Injil? Kita juga jangan takut.
Kita berdoa, kita meyakini, kita percaya bahwa ketika kita melakukan kehendak Tuhan dalam melayaninya, memberkatinya, maka Tuhan juga akan menjaga, melindungi keluarga kita yang jauh. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memakai orang-orang untuk menjaga, melindungi, dan memberkati keluarga. Demikian juga kita, Tuhan juga memakai orang-orang yang kita layani untuk memberkati kita, menolong hidup kita. Demikian firman Tuhan, semoga firman Tuhan ini bermanfaat dan menguatkan iman pengharapan kita sebagai orang percaya Kristus, orang Kristen, bahwa keluarga kita bukanlah sekedar keluarga jasmani kita, orang tua kandung atau saudara kandung kita, tapi setiap orang-orang yang satu iman di dalam kita dan orang-orang yang mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, itulah saudara yang sesungguhnya dan saudara di dalam konteks jasmani dan konteks rohani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.